Banyak orang bilang nih kayak espas katanya. Netizen kita tuh Iya lagi. ngeselin banget. Iya lagi kayak Mana espasnya? tuh. Nah, naikin kaki tuh sempit banget. Nah, pipi gua aja getar, Mike. Sekarang, Mike. Di bahan ujian gua. Bagasi lu udah penuh sama jok lu sendiri. Iya. Jadi sebelumnya kami udah bikin seperti poster gitu dan kita tayangin di channel Cinta Mobil TV ya. Nanti kita membahas Hyundai Staria dan di situ kita menanyakan netizen kira-kira lawan apa yang paling cocok. Ternyata jawaban yang paling banyak ini dia mobilnya Toyota Alphard. Jadi kami hadirkan keduanya saja langsung dan kebetulan juga sesuai dengan misi Hyundai Motors Indonesia yang mengincar segmen Toyota Alphard di Indonesia. Tapi sebelum mulai komparasi, kami mengucapkan terima kasih kepada Hyundai Andalan PIM 3 yang sudah meminjamkan Hyundai Staria-nya untuk kami review. Kebetulan di Hyundai Andalan PIM 3 juga sedang ada promo kalau Anda ingin membeli Hyundai Staria. Pertama ada cicilan 0%, kemudian ada juga 3 tahun free spare part, 3 tahun garansi, dan 5 tahun gratis biaya maintenance. Tunggu apa lagi? Langsung beli Hyundai Staria di PIM 3. Tidak usah lama-lama, langsung kita mulai komparasi dengan drag race. Ini adalah drag race 201 meter dan akan mempertandingkan MPV orang kaya masa kini Toyota Alphard dengan MPV orang kaya masa depan Hyundai Staria. Ini adalah drag race 201 meter dan saya hanya akan jadi wasitnya saja. Biarkan gerombolan si berat memutuskan siapa yang punya performa terbaik. Kayak gua nggak terima deh. Drag race pakai mobil ginian. Buat apa coba? Mobil-mobil keluarga dibawa kebut-kebutan. Ini kan tenaganya lebih kecil. Torsil lebih kecil. Pasti udah kalah lah. Siapa tahu menang. Oke, siap-siap, Vic. Oke, AC udah mati ya. AC mati, drive mode di sport. Ada nggak? Ya nggak ada lah di sini nih mobil buat orientasi kenyamanan. Ngapain pakai mode-mode sport? Nah, ini juga buat kenyamanan. Siap ya? Oke, Alphard ready. Staria ready. Oke, siap. 3, 2, 1, go! Bukan. Gue bilang apa? Jauh banget. Iya, Staria jauh banget di depan. Jauh juga ya. Gila jauh, Mike. Tuh kan gue juga bilang apa nih, mobil kan buat kenyamanan, buat apa kebut-kebutan. Alphard yang kalah jadi. Wah, mobil ini nyaman, bisa ngebut lagi. Kurang apa? Salah deh. Tapi kalau untuk Alphard dia smooth gitu larinya, nggak tiba-tiba ngejambak kayak Staria. Itu kayak mengurangi nyaman deh kayaknya. Ya wajar sih Alphard kalah, tenaga dan torsi juga lebih kecil. Kami juga sudah menguji konsumsi BBM kedua mobil ini, berikut hasilnya. Dalam parameter performa, Toyota Alphard harus mengakui keunggulan Hyundai Staria dengan nilai 9 untuk Staria dan 7,5 untuk Alphard. Kita saat ini akan melakukan pengujian kenyamanan, tidak lagi menggunakan air atau tidak lagi dengan menggunakan omongan saja. Kita akan menggunakan Lemak. perut Michael yang besar ini sebagai salah satu gitu ya? parameter dan benchmark kita untuk melihat seberapa banyak getaran di dalam mobil ketika melewati speed trap. Kita lihat sekarang. Silakan melaju 40. Oke, itu cruise controlnya udah 40 nih ya. Di bahan ujian gua. Oke, lewat. Tuh. Tidak berasa apa-apa ya, Iya. kayaknya ya. Harus dikatakan Sempit. Tuh. gerakannya. Enak kan? Iya, kalau dilihat sini diperhatiin gerakan perut Michael cuma sedikit. Iya. Nggak terlalu banyak ya. Berarti memang salah satu kelebihan Alphard jadi kenyamanan ini. Iya, bandingan suspensi. Bantingan suspensi empuk. Oke, udah cruise control nih. 40 siap ya di belakang ya. Oke. Siap kita.
Jauh lebih nyaman di sini. Tuh kan? Iya. Masih aja, Masih aja. Tetap emang enakan Nih, mobil yuk. ini. Tuh, Ya nggak apa-apa. Lebih rigid, lebih enak. pipi gua aja getar, Mike. Sekarang, Mike. Mirip-mirip sih sebenarnya, tapi emang lebih rigid. Iya. Artinya, Mobil ini lebih baik. ya enggak lah. Emang lebih rigid, harus diakuin ya. Pokoknya kenyamanan berarti dalam hal bandingan suspensi tetap ya Toyota Alphard emang lebih unggul sedikit daripada Hyundai Staria. Ya, sekarang kita udah di Alphard. Ini ya Sempit. memang. Iya emang, tapi tetap lega. Ya, kaki lega. Iya. Sini sempit nih. Kayak kita harus ngurusin badan deh, Mike. Ya ini udah posisi paling kita mundur tadi ya. Udah mundur banget. Ini udah Karena mundur. untuk legroom di baris kedua ini nggak ada masalah ya. Di Alphard nggak ada masalah kan? Gak ada sih. Nah, Ini doang nih. Kita mau ngatur nih pengaturan joknya gimana nih? Perut gue iya sih. Iya lagi. nggak bisa nih. Mau hidupin lampu. Tuh. Iya. Nah, naikin kaki tuh sempit banget. Tuh. Nah, kalau di Alphard lu bilang tadi ada cup holder ini, di sini ada cup holder tuh, ada meja di sini. Lu bisa naruh HP lu di sini, botol minuman ada, lu bisa di sini. Kan tombolnya di dalam nih. Tiba-tiba mereka lagi belok itu manuver supirnya Iya. diketekan diri sedih. Lagi tidur bangun kan. Nggak lucu. Iya sih. Ini ngapain juga tombolnya di sini? Posisinya Kenapa kenapa di dia nggak sini bikin gitu? kayak yang executive Executive lounge. Iya, executive lounge dia dibuka kayak gini, Oh. ada tombolnya di sini. Ya, mahal. Executive Bang. lounge pun gue buka kayak gini nggak muat juga kan. Dia bukanya ke belakang gitu, Mike. Jadi ada kayak remote gitu panjang di sebelah sini sih. Tek kebuka, keluar. Jadi lo baru bisa mencet. Untuk mereka berdua sempit. Sekarang kita Iya. coba karena saya selalu sebagai menjadi kasta terendah. Jadi saya duduk di baris ketiga nih waktunya. Coba. Dan tetap kami akan tetap konsisten menggunakan meteran kejujuran untuk menguji seberapa banyak. Oke, wah lumayan sempit sih. Iya. Ini kalau kamu mundur nih, Vic, sama Michael, hilang kaki saya nih. Oh iya. Iya, kita buktikan ternyata cuma sisa ya 7 cm doang. Iya lumayan dong, berarti masih ada sisa. Iya, tapi Biasanya tuh kalau Alphard yang duduk di belakang untuk membantunya. Iya, ya, itu dia. Mbak asisten duduknya babysitter. di belakang. Ya Ya, Allah. jadi nggak ada masalah lah. saya jadi bisa merasakan bagaimana kasihannya ketika Anda mengajak pembantu atau babysitter Anda road trip. Misalnya keliling Jawa. Tapi enak sih, gue pernah 7 orang di dalam mobil. Ya Sampai lu ke enak Bromo. duduknya di tengah. Iya, gua duduk di tengah. Yang di belakang kan orang lain. Nah, tapi mobil ini kepraktisan untuk bawa barangnya jauh lebih hebat dibanding Staria. Nah, kita coba aja udah. Oke. Ayo. Nih maju dikit lah ya. Jadi gitu. Karena nggak bisa ngelipat belakangnya. Nah, ini salah satu kelebihan Alphard, ruang bagasinya. Coba masukin sepeda. Seberapa praktis dia bawa sepeda? Yang sepeda ukurannya 50. Ya, S lah ya. Iya. Langsung masuk. Langsung masuk, Bang. Iya. Wah, top dah. Ya udah, tinggal lurusin doang. Dulu kan. deh. Udah. Masuk dia. Wah, mantep, Pak. Awas, awas, awas. Masuk pas nih. Masuk ini pas. Tuh. Gampang bawa road bike. Iya. Ini. Itu juga gampang. Tuh, ini lipat dong, Mike. Bisa. Nah. Jadi meja. Terus. Sepedanya tidurin. Atau enggak? Apaan? Nah. Gak cukup. Ini nggak bisa diginiin. Big space nggak bisa. Gak Sulit cukup. nih kayak ginian. Wah, nggak bisa. Nah. Coba. Coba. Gak cukup, Bang. Biar S udah gak cukup tuh. Kurang miring. Nah. Gak. Nah, tuh Masuk masuk. bedanya. Masuk tuh. Ini kalau jalan jauh nih bisa rusak nih. Ini pasti bisa. mobil saya ntar bengkok. Ah, Copot. Ini Mike, bagasi lu udah penuh sama jok lu sendiri. Tau nggak? Iya. Lebih luas, lebih lebar. Iya. Ntar kita coba makanya duduk belakang. Berarti dia untuk sepeda Nggak bisa, susah dia. Saya. Nih lu lihat nih. aku Bisa, bagasi kayak gini, copot. susah. nyopot. Nyopot atau, beban. atau yang nyopot joknya. Joknya Iya. dihilangin. Ribet amat ya. Nah, lihat sendiri kan lu. Gede, luas, Iya emang. nggak sempit. gede. Ya karena joknya beda konsepnya Mike tuh. Ini joknya emang Dia bisa khusus- diginiin tuh. Ini Mau khusus- segede bagong pun juga bisa duduk di sini. Ini khusus kenyamanan. Gue geli tuh bukan lihat perdebatan kalian. Geli lihat sana Michael bolong. Gue lebih suka sih kalau ngeliat kesini maksudnya
ada vibe luas banget. Iya, luas banget. Udah gitu ditambah sama proporsi kaca yang lebih besar dari bodinya. Jadi, wih, Iya, ini kegedean banget. gede banget. Ini mobil nggak bisa gelap gitu. Sementara kalau Alphard memang mobil gelap. Jendelanya juga kecil kan. Udah ada apa namanya? Keren Horden. ini. Iya. Tambah horden lagi kan di Alphard. Sunset tambah horden. Ngapain? Kalau di sini kan sunset udah ada. Sama salah satu nih baru inget nih. Ternyata kurangnya Staria, panoramic roof-nya yang belakang nggak bisa dibuka. Iya, ya kan? Alphard Cuman bisa panoramic. dibuka. Tapi udah cukup lah. Tapi yang depan bisa dibuka. Iya depan bisa. Tapi yang Alphard memang di belakang bisa dibuka itu cocok buat partai emang. Nah, sekarang waktu kita coba duduk di belakang. Tadi sempit banget ini Alphard, Staria masih bisa jalan biasa. Ini depan dan belakang, Vic. Udah nih paling mentok udah. Tuh, Nggak ada lawan, Pak. kakinya bisa lurus juga. Nggak ada lawan. Parah ini sih. Nih, bisa lurus kayak. Kaki bisa lurus nih tuh. Ini kita hitung aja ya. Kita hitung ya. Kita hitung nih. Wah, ini manusiawi sekali. Buset, men. Jaraknya Banget, 30 cm. Nah, 30. 30 cm. Lo coba rebahin joknya. Coba rebahin. Ini dong tombolnya ini. Ini. Itu bisa Lebih canggih daripada Alphard nih. Lo tekan aja nih. Nah. Diam kan, gerak sendiri. Oh, dia walaupun rebah yang belakang masih. Lo naik tuh kan pantat lo. Iya, betul. Ah. Dan yang belakang masih bisa hidup nih, Mike. Iya. Bener. Iya, gue sukanya joknya bisa naik gitu sih. Tapi jaraknya gue jauh. tetap kalau mobil ini kan pakai supir ya. Duduk sendiri dalam mobil yang gede kayak gini kayak anjir gue mau ngapain lagi bro. Alphard udah paling pas. Mau lo ngapain di situ? Ya bisa tidur, Ini ada juga. horden tuh. Lebih nyaman nih Gue tidurnya. bisa membuat mobil lu seakan-akan malam aja. Lebih nyaman tidurnya naik gini. Fiturnya yang canggih itu tiba-tiba ngerem mendadak, lu nggak ke depan, Iya, lempar. Yang penting jangan lupa hordengnya dicuci ya. Sebelumnya kita sudah membuat polling di Instagram Cinta Mobil dan inilah hasilnya. Dan kira-kira bagaimana dengan tanggapan kita bertiga soal kedua mobil ini? Pertama dari gue ya. Ya. Kalau saya itu emang lebih suka desain eksterior Staria karena dia sangat-sangat modern sekali ya, sangat-sangat futuristis ya. Tapi kalau untuk interiornya saya nggak begitu suka. Saya lebih suka di Alphard karena berasa mobil ini benar-benar first class ya dari material dan juga tampilannya itu emang mewah banget terlihatnya. Jadi Anda berharap Toyota Alphard punya desain eksterior Hyundai Iya, Staria. maksudnya kayak gitu. Dalamnya kayak lo ingat H1 yang zaman dulu yang Royal, kan joknya kayak gitu. Ya, pilot seat gitu. Pilot seat. Nah, itu kan enak banget. Ini agak nanggung sih sebenarnya. Kalau gua lebih ke Staria, interior dan eksterior. Cocok untuk orang besar seperti gua. Oh iya, karena untuk Michael ataupun saya sendiri yang duduk di baris kedua itu emang pas-pasan Iya. duduknya, terutama untuk tipe G ya. Tapi kalau misalnya tipe Q yang executive lounge itu cocok tuh karena joknya lebar. Kan? Enggak juga, pernah sempit. Tapi tetap dia jauh lebih lebar dibanding ini. Iya. Ya, Tapi harus dia dicatat lu ya. nggak ada space buat ke Iya, baris betul. ketiga. Ya kan ini debat nih kan. Harus catat tapi ya berarti ini bukan gambaran untuk orang Indonesia karena Iya. tinggi mereka ini bukan rata-rata orang Indonesia, ada ukuran badannya. Jadi kalau emang orang Indonesia ya saya. Kalau saya sih di Alphard nyaman, di sini nyaman semuanya nyaman. Dan lu suka yang mana? Kebetulan kalau saya sendiri sih mana ya? Saya nggak terlalu suka nih tampilan Transformersnya Toyota Alphard. Gue juga nggak begitu. Suka tampilannya Staria, walaupun banyak orang bilang ini kayak Espas katanya. Netizen kita tuh Iya lagi. ngeselin banget. Iya lagi kayak Mana Espasnya? Nggak ada Espas. Iya memang kalau dipikir sih dia iya lurus sih. gitu kan. Iya. Depannya Nyambung ya. aja. Tapi beda. Dalam Interior, eksterior suka ini. Cuman ya gitu sih emang. Kalau bisa dikatakan secara keseluruhan, Staria ini seperti kalau di pesawat bisnis kelasnya. Iya. Kalau Alphard nih walaupun tipe G dia rasanya kayak first classnya. Iya, walaupun dia tipe menengah ya. Dan salah satu lagi kelebihan Alphard ini, dia platformnya itu memang dibikin khusus untuk mobil penumpang yang mewah. Iya, betul. Ya kan? Berbeda dengan Staria. Staria ini dia bisa dibilang basisnya itu mobil komersil kayak mobil Iya, blind van, bawa barang, tapi ada varian mahalnya. Ya, betul, Varian betul. mewahnya. Alphard mana ada yang blind van-nya? Kan nggak ada. Jadi memang mobil ini develop khusus untuk mobil mewah. Benar sih. Gitu. Tapi itu masalahnya cuma berlaku di Indonesia. Iya. Karena tren MPV mewah. Betul. Cuma ada di Indonesia. Iya. Kalau di luar negeri semua orang yang pingin mewah-mewah pasti naiknya Sedan, SUV. S-Class, Rolls-Royce, Bentley, whatever it is. Tapi sedan gitu, bukan MPV. Iya. Ini makanya yang aneh di Indonesia. Dan saatnya kita membahas fitur. Pertama kita mulai dari Alphard.
Ini jangan dilihat ya, ini mobil kan tahun 2019. Iya. Tapi kita ibaratkan ini tahun 2021. Karena sebetulnya sama. Sama, Ya. cuman ada fitur yang berbeda. Oke. Jadi Alphard 2021 itu dia sudah memiliki Toyota Safety Sense. Jadi ya buat safety ya kayak supir otomatis gitu lah ya. Terus fungsinya supir di dalam tuh apa kalau supir otomatis? Kalau nih? ini Iya. Toyota Super Sense. Iya, bisa nyetir sendiri, ngegas sendiri, ya kan? Nah, itu fiturnya untuk TSS itu dia punya rem otomatis, spasinya maju ataupun mundur. Dia bisa menjaga kita di marka jalan, jadi ketika mobil belok-belok itu dia setidaknya ada intervensi lah. Iya. Dan juga ada adaptive cruise control. Jadi mobil ini bisa menjaga jarak ke kendaraan depan, bisa ngerem, ngegas secara otomatis. Kalau gitu jadi supir saya milih yang Iya, makanya gue bilang Gabut. kan. Terima gaji buta. Iya, gabut Iya. banget ya. Ini kan mobil dipakai supir ya. Iya. Tapi oke lah, mobil ini bisa juga dipakai mungkin weekend. Lo enggak nyetir sih. sendiri gitu kan. Enggak sih kayaknya sih. Ya, Iya. ya kan? Ganti mobil aja mending pas weekend. Terus dia punya kamera 360, wajar dimensinya besar, ada blind spot monitoring juga, ada nih spionnya. Iya. Itu dia ada kamera di area belakang rear view mirror. Iya, iya betul. Nah, Kayak jadi XL7. apa? Kayak XL7. Ya, kayak XL7. Jadi jangan XL7 dong dibanding. Ya, tapi mirip sama, Beda. fiturnya sama. Jadi itu sebenarnya ini sangat berfungsi di mobil ini Iya. untuk rear view mirror. Karena ternyata ada fitur hordeng. Iya, karena mobil ini kan ada horden di dalamnya. Jadi ketika ditutup semuanya, itu pengemudi nggak susah ngeliat ke belakang. Ditambah lagi kalau misalnya ada bos duduk di baris kedua, si pengemudi nggak perlu ngintip-ngintip gitu loh. Iya. Jadi nggak tensin Iya. kalau misalnya ngintipin lagi ngapain. Lagi kan, tidur, ya. Iya, lagi tidur kan nggak enak. Atau lagi hidupin nupil aja. gitu kan, gitu, Iya, supir. kan nggak enak. Nah, itu salah satu kelebihan dari Alphard ini. Tapi Anda harus ingat ya, hordengnya ini sebagai standar, bukan tambahan Iya, hordengnya. Iya, memang ada horden. Ya benar-benar mobil ini buat orang yang benar-benar pekerja gitu loh. Jadi tidur di dalam mobil. Jadi nggak punya waktu buat tidur di rumah, dia tidur di mobil. Astagfirullah. Nah, Rumahnya mewah buat apa ya gitu? kursinya udah pasti lebih keren dibanding Staria ya. Iya. Dia lebih pilot seat. Iya sih. Ada layar juga di bagian atas, so bisa nonton. Untuk pendingin jok, sayangnya mobil ini hanya tersedia di bagian supir dan penumpang di depan ya. Lagi-lagi Iya. supirnya yang Supir yang menikmati. enak, Iya. Bagian belakang dia cuma ada pemanas jok. Terus head unit sayangnya dia belum Apple CarPlay ya. Yang terbaru pun juga belum tersedia Apple CarPlay. Hari gini, Bang. Iya. Apple CarPlay. Panel instrumen dia juga masih analog tapi tampilannya keren, mewah ya kan. Iya, iya, dia ya nggak pernah Iya, pembelaan. iya, gitu. iya. Terus dia punya mode eco, terus punya auto start stop. Ini nggak punya ya? Nggak punya lah, nggak perlu. Nggak perlu. Mobil diesel mana bisa pakai auto start stop? Hyundai Staria fiturnya banyak. Ya kurang lebih sama lah sama Tapi dia nggak punya adaptive cruise control. Nah, nggak iya. ada adaptive cruise control, nggak ada. Tapi dia punya lane following, lane keeping assist. Lane Ini juga, following assist. ini juga sama. Katanya cuma ngejaga doang. Iya, kalau dia belok masih bisa belok. Nah, ya, terus. Jalanan ya, belok ya, dikit ya, dia masih bisa belok, Mike. Iya, terus. Dia juga punya blind spot monitor di speedometer. Ketika kita sen kanan atau kiri, nongol tuh. Ya boleh lah. Keren. Itu keren sih. Tapi mubazir tau nggak lo? Spion udah ada. Ini bagus banget tahu, membantu banget. Tapi Iya, ya, iya, ya, iya. saya udah Oke, nyoba. oke. tadi. Memudahkan banget Iya, kalau iya, lagi boleh, nyetir boleh. tuh Apa nggak lagi? usah gitu. Kamera 360 ada juga. Ada, jelas. Pendingin jok, supir dan penumpang Baris kedua. belakang. Oh, cakep. Tapi jok keduanya nggak keren. Lebih nyaman, jauh. Salah satu kelebihannya Hyundai Staria itu ya sih. Iya, jok belakangnya itu bisa bagian bawahnya Naik, itu bawahnya bisa naik. naik kayak gini. Iya kan? Jadi kalau di Alphard nih ya, pemirsa ya, Anda jangan salah tangkap. Kalau di Alphard, dia bagian penumpang kaki naik, tapi masalahnya bagian penumpang pantat, Iya. apa nih bahasa halusnya? Iya, lah, alas ya. joknya Nah, dia itu rata. nggak ikut naik, dia tetap rata. Jadi ada rasa agak kita melorot sedikit. Tapi kalau di iya. Staria dia penumpang pantatnya ikut naik, jadi bener-bener lurus, nyaman lurus, banget. enak banget. Itu kelebihan Staria sih, betul. Udah support Apple CarPlay, Android Auto. Iya. Ada 3 driving mode, Sport, Eco, Wih. normal. Iya. Iya, iya. Siap. Yang pasti kenceng. Terus ini juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert, Iya. rear Ini passenger juga ada alert. RCA. Rear passenger alert kalau ada barang ketinggalan, orang pun Iya. ketinggalan. Hewan ketinggalan. Hewan ketinggalan. Orang ketinggalan. Mobil segede ini pasti ketinggalan, kita turun. Orang yang Orang iya, ketinggalan. itu ada. anak saya. Bisa aja kan ngumpet di bawah gitu kan. Iya, iya. Iya, benar. Dia minta dicek dulu jok
baris kedua dan ketiga loh. Sampai belakang Iya, sensornya. Mantap. Terus apa lagi? Dia ada driver attention alert juga. Jadi kalau kita nggak fokus, dia akan ngasih tahu mobil depan udah maju. Dan ada salah satu lagi kelebihan mutlak dari Alphard adalah baris keduanya bisa buka jendela secara otomatis. bisa buka. Ya lo manual. Jendelanya segede itu gimana? Kita lo lanjut ke masukin? segmen berikutnya, kita lanjut. Sekarang adalah saat yang paling penting untuk menentukan value for money dari setiap mobil. Mulai dari Alphard, harganya berapa, Fik? Alphard itu harganya 1.219.850.000 rupiah. Detail banget ya. Ya, gitulah. Dan untuk Hyundai Staria yang tipe 7-seater signature ini harganya 1.020.000.000. Oh, lebih murah. Lebih ya? murah jauh ya. Tapi murah. sebenarnya ada yang varian lebih murah dari Alphard G ini, ada Alphard X. Iya. Sayangnya memang pertama mobilnya susah dicari. Yang kedua, Jarang peminat. Iya. Iya, nggak ada yang mau. Yang ketiga, tadi yang kedua jarang peminat. Yang ketiga, harganya tetap lebih mahal dari Hyundai Staria yang paling Iya, bagus ini. iya. Jadi akan kalah jauh, terlalu jauh gitu. Ya, kalau misalnya kita bahas parameter yang menang dari mobil ini, kita membahas value for money-nya, ya memang dia agak kalah ya. Iya, Dia performa kalah, untuk kenyamanan dia oke, ini Iya. bantingannya paling enak, ya kan? Terus untuk akomodasi kalah juga, ya gitulah. Fitur mirip-mirip lah. Ya gue harus akuin, ini value for money-nya agak Kurang. ya. Tapi secara build quality memang harus diakui, Iya. Alphard masih megang juga sih. Karena dia punya panel-panel di interiornya itu Nggak berisik. lebih kelihatan solid dan mungkin bahan plastiknya lebih sedikit walaupun ada masih bahan plastik. Banyak soft touch-nya. Tapi ini plastiknya solid loh. Iya, iya. Ya, Tapi jadi- ada orang yang bilang kemarin juga, Hyundai Staria ini masih sangat Hyundai gitu katanya. Iya, ada yang bilang bokap gue itu yang ngomong. Oh ini Hyundai banget, memang. Tapi compare sama Toyota plastik kalau tekan masuk. Eyot gitu. Kalau ini enggak, yang keras. Tapi benar sih, saya sendiri pun akan menilai kalau ketika masuk ke sini, ya ini memang first class gitu sih. Kualitasnya beda tipis, harganya beda tipis, tapi value for money-nya saya akan lebih milih ini. Ya. Ini Hyundai pasti. Staria. Jadi bagaimana menurut Anda video ini? Sampaikan di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa like video ini kalau Anda memang merasa terbantu dengan informasi yang kami berikan. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.